Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran Episode 366 Menghabisi Lei Jing Bintang Brahma Benua Kekacauan. Cao Si membesar dengan kecepatan yang sangat tinggi disaksikan oleh semua kultivator yang ada di sana. Wujud perubahan itu sedikit istimewa karena mendekati bentuk yang sangat mirip dengan Titan kuno. Ketika semua kultivator sedang terkejut, Jieyan langsung mengambil kesempatan untuk menyerang semua musuh. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jieyan terus bergerak sambil mengayunkan pedangnya agar secepatnya membereskan musuh. Bajingan! Para prajurit kerajaan api semakin marah dan langsung menyerang Jieyan sebisa mereka walaupun mereka merasa bahwa itu mustahil. Sementara itu, Cao Si yang sudah dalam bentuk raksasa, menatap ke arah Jieyan dengan dingin. Ia langsung mengayunkan tinjunya dari atas ke bawah. Gelombang kejut api. Cao Si memiliki teknik jarak jauh, itu cukup kuat dan bahkan sangat mudah membunuh kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Ia yakin bahwa jika Jieyan terkena serangannya, tidak ada kesempatan bagi Jieyan untuk selamat. Dan untuk para prajurit yang ditanam gen, Cao Si tidak terlalu peduli karena ia masih bisa menanam gen lagi kepada banyak kultivator. Jika Jieyan bisa dibunuh, semuanya akan bisa dibentuk kembali. Akulah lawanmu. Fang Yuan yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh api, langsung melesat dan muncul di depan tinju api raksasa. Ia juga langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Meteor api. Blar. Tinju raksasa dan tinju kecil bertemu dalam sekejap. Gelombang kejut meledak ke segala arah. Percikan api terlihat membakar semua tempat yang ada di sana. Hasilnya adalah Fang Yuan didorong mundur karena ketika Cao Si dalam bentuk itu, Cao Si sedikit lebih kuat dari Fang Yuan. Bajingan! Cao Si semakin marah karena Fang Yuan menghalanginya menyerang Jieyan. Ia pun langsung menarik tinjunya dan ia menyerang kembali ke arah Fang Yuan. Fang Yuan yang merasakan lengannya mati rasa, mendengus dingin dan menyerang sekuat tenaga yang ia bisa untuk memberi waktu kepada Jieyan menghabisi semua musuh. Dan tentu Jieyan tidak akan mengecewakannya. Saat ini, kultivator tingkat Raja Abadi tahap menengah ke bawah hanya tersisa kurang dari 200. Aku harus cepat. Batin Jieyan dan langsung menjaga jarak lalu menyerang ke arah semua kultivator yang mencoba mengepungnya sekali lagi. Seni kehancuran, bila kehancuran mutlak. Zurt. Ki dan konsep kehancuran berkumpul dalam jumlah yang sangat besar lalu Jieyan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Sraing. Drurt. Blar. 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 Ledakan beruntun terjadi dalam sekejap dan di saat itu juga, ratusan kultivator dihancurkan dalam ledakan teknik. Serang. Bawahan Fang Yuan yang melihat itu tahu bahwa kesempatan telah datang dan langsung menekan semua kultivator yang tersisa. Jieyan menghela nafas panjang karena tahu bahwa cukup baginya menghabisi banyak musuh. Ia langsung menatap ke arah tertentu dan menemukan keberadaan Lei Jing. Target pertama adalah kau. Batin Jieyan saat ia memasuki transformasi setengah naga. Di saat itu juga, kekuatannya meningkat drastis. Teleportasi. Zep. Jieyan muncul dalam sekejap di belakang Lei Jing yang sedang susah payah melawan musuhnya. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Lei Jing yang awalnya mencoba fokus, langsung terganggu. Ia buru-buru menghindar tetapi itu cukup terlambat. Sraing. Jeres.
Jie Yan melewati Lei Jing dan mendaratkan tebasan yang cukup dalam. Lei Jing yang merasakan sakit, matanya memerah, dalam bentuk aneh berwarna hijau, ia langsung menyerang ke arah Jie Yan. Ia tahu bahwa Jie Yan pasti sangat rapuh di levelnya saat ini. Mati. Ketika Lei Jing berteriak dan menyerang ke arah Jie Yan, bawahan Fang Yuan yang termasuk yang terkuat di bawah Fang Yuan dan dua lainnya yang memiliki kultivasi Kaisar Abadi. Kaulah yang akan mati. Pria yang bernama Fang Lang menyerang dengan sangat ganas ke arah Lei Jing karena ia tahu bahwa itu adalah kesempatan baginya. Seraing. Jeres. Lei Jing merasakan sakit di bahunya dan menatap bahwa lengannya telah dibelah oleh Fang Lang. Ia semula hendak menghindar juga sekaligus menyerang tetapi ia tidak menyangka bahwa Fang Lang masih menyembunyikan kemampuan yang sangat kuat. Teleportasi. Jie Yan muncul tepat di atas Lei Jing lalu mengayunkan tinju kirinya sekuat tenaga. Bam! Lei Jing merasa bahwa kepalanya hendak meledak menerima pukulan Jie Yan secara langsung. Jika itu kultivator Raja Abadi tahap akhir, dia pasti akan langsung diledakkan oleh Jie Yan. Bom! Ketika Lei Jing menabrak permukaan tanah, ia memuntahkan darah. Ketika ia hendak bangkit, ia merasakan dua benda tajam menusuk tubuhnya. Jelep, jelep. Tombak pembunuh naga langsung bersarang di perut Lei Jing lalu pedang bersarang di bahunya yang masih bisa digunakan. Apa kau masih ingat denganku? Tanya Jie Yan menyeringai kejam. Sebelum Lei Jing berbicara dan mengutuk Jie Yan, Jie Yan langsung menciptakan dua pedang melalui niat pedangnya. Dengan kecepatan sangat tinggi, ia mengayunkannya ke arah tubuh Lei Jing. Seraing, 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 jeres, jeres. Puluhan tebasan diayunkan tanpa henti. Jie Yan sengaja tidak langsung membunuhnya dan mengikis daging tubuh Lei Jing sedikit demi sedikit menggunakan kedua pedang. Arreggggh. Lei Jing berteriak kesakitan karena seluruh bagian tubuhnya terus-menerus dicabik-cabik oleh pedang Jie Yan. Ia tahu bahwa Jie Yan sengaja menyiksanya. Untuk Fang Lang, ia terdiam beberapa detik melihat kebrutalan Jie Yan menyiksa Lei Jing. Ia pun langsung pergi untuk membantu yang lainnya karena jika ia bebas, maka cepat atau lambat musuh akan dihabiskan. Dalam waktu 1 menit penyiksaan, Lei Jing sudah sangat putus asa. Ia mencoba meledakkan diri tetapi tombak pembunuh naga yang memercikkan petir hitam mengganggu semua meridian dan akar spiritual miliknya agar tidak bisa digunakan. Bunuh aku, kata Lei Jing sangat lemah. Semua bagian tubuhnya terkoyak dan anggota tubuhnya tidak lagi lengkap. Namun ia tahu ia jauh dari kata mendekati kematian sehingga ia memohon untuk dibunuh. Sudut bibir Jie Yan melengkung sedikit lalu berbicara, "Zhou Tiancheng, kau pasti melihat dari sana bukan? Cepat atau lambat, aku akan datang kepadamu. Ini adalah kesalahanmu karena mencoba memburuku." Setelah mengatakan itu, Jie Yan mencabut pedang yang ia tusuk ke bahu Lei Jing dan langsung mengayunkannya ke leher Lei Jing. Seraing, jeres. Lei Jing pun terbunuh seketika dan itu disaksikan oleh semua kultivator yang ada di sana. Untuk bawahan Fang Yuan, mereka sangat bersemangat tentunya tetapi untuk Cao Si, wajahnya sangat muram saat ini. Bintang Tianyu, alam surga Zhou Tiancheng yang sedang bermeditasi, langsung membuka matanya. Urat-urat tebal menutupi dahinya seperti kawat baja. Auranya meledak seketika karena ia tentu melihat melalui Lei Jing.
Hanya beberapa keadaan khusus yang ditanam oleh Zhou Tiancheng dengan gen kuat dan itu juga membagi penglihatan dengannya. Dan kata-kata Jie Yan serta ancaman yang meremehkannya membuat Zhou Tiancheng sangat marah. Bocah sialan. Bersambung. Episode 367. Cao Si yang terpojokkan. Bintang Brahma. Benua kekacauan. Setelah menghabisi Lei Jing, Jie Yan menatap ke arah tempat para prajurit kerajaan api yang melawan bawahan Fang Yuan. Ia pun langsung bergerak kembali untuk membereskan mereka semua agar semua bawahan Fang Yuan dapat bekerja sama melawan Cao Si. Bom! Bom! Sementara itu, ledakan terjadi terus-menerus di tempat Fang Yuan melawan Cao Si. Walaupun Fang Yuan tampak ditekan, masih akan lama Fang Yuan dapat dijatuhkan. Matilah! Teriak Cao Si saat tinju miliknya kembali diselimut oleh api. Fang Yuan menatap serangan yang sangat cepat itu dengan mata dingin. Ia langsung membuat api di kakinya lalu bergerak ke arah lainnya untuk menghindar. Bom! Permukaan tanah dalam radius puluhan meter meledak lalu naik ke arah atas layaknya sebuah balok. Selain dari itu, semua bebatuan itu tampak membeku dan ditutupi oleh api berwarna biru kehitaman. Sungguh merepotkan. Batin Cao Si sangat marah. Ia menatap ke arah pertempuran lainnya dan wajahnya semakin jelek karena dengan bantuan Jie Yan, banyak bawahannya yang cukup kuat telah dijatuhkan. Cao Si sangat menyadari bahwa ia akan kalah dalam perang ini tetapi ia sangat tidak rela. Selain dari itu, Zhou Tiancheng yang berada di bintang Tianyu juga memaksanya untuk menghabisi Jie Yan apapun yang terjadi sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, Fang Yuan yang berhasil menghindar, membentuk api di antara kedua telapak tangannya. Api itu dipadatkan hingga terlihat berwarna merah oranye. Api kehancuran abadi. Wush! Bola api yang tampak kecil itu pun langsung bergerak ke arah Cao Si. Cao Si yang menatap itu, memasang wajah dingin. Ia tahu bahwa serangan Fang Yuan sangatlah kuat sehingga ia harus bertahan. Perisai api. Ketika Cao Si menyentuh permukaan tanah, api meledak ke arah langit dan mencoba melindunginya yang menjadi pusatnya. Duar. Ledakan besar terjadi seketika kedua teknik bertemu. Dan setelah itu, Fang Yuan langsung bergerak kembali dan melakukan bentrokan secara langsung melawan Cao Si. Bom! 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 Kota yang menjadi tempat kerajaan api berada hampir hancur setengahnya karena bentrokan 3 lawan 3 kultivator tingkat kaisar abadi. Pertarungan lainnya juga hampir berakhir. Chong Yi dan Chong Ming hampir dikalahkan oleh Fang Liu dan Fang Qi karena memang sedari awal Chong Yi dan Chong Ming menggunakan cara menjijikkan untuk mendapatkan kekuatan. Ketika perang berlangsung lebih dari 5 menit lagi, Jie Yan yang terus bergerak di medan perang pun akhirnya membereskan musuh terakhir dengan bantuan Fang Lang. Akhirnya, sudah waktunya untuk melawan Tuan Gerhana Matahari itu. Ucap Fang Lang dingin saat menatap ke arah Cao Si. Ia telah melihat pertarungan Fang Liu dan Fang Qi dan tahu bahwa mereka pasti akan menang tidak lama lagi. Jie Yan yang kelelahan, menatap ke arah pertarungan Fang Yuan dan Cao Si. Ia tahu bahwa dirinya hampir tidak layak melawannya tetapi ia pasti akan mencari cara untuk menghabisi Cao Si. Ayo bantu bos! Teriak Fang Lang dan langsung menyerbu ke arah Cao Si. Para bawahan Fang Yuan berteriak keras dan langsung mengikuti Fang Lang untuk membantu Fang Yuan melawan Cao Si.
Jie Yan mengedarkan kekuatan spiritualnya sejauh mungkin untuk melacak apakah ada seseorang yang terkontaminasi gen Zhou Tiancheng yang melarikan diri. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang melarikan diri, Jie Yan pun langsung terbang ke arah tempat pertarungan Fang Yuan dan Cao Si. Sial! 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 Cao Si terus berteriak marah di dalam hatinya. Apalagi ketika ia melihat Chong Yi dan Chong Ming yang telah dijatuhkan. Hanya ia yang tersisa seorang diri saat ini. Jika aku tahu seperti ini, aku akan melepaskan para wanita itu agar Gen Tuan bisa berkembang sendiri. Semoga saja mereka tidak menemukan mereka. Batin Cao Si. Hanya kau tersisa seorang diri. Apakah kau akan menyerah atau kami akan membunuhmu secara paksa? Tanya Fang Yuan dingin yang sedang melayang di udara. Kau terlalu meremehkanku, Fang Yuan. Matilah! Teriak Cao Si saat ia mengerahkan semua kekuatannya secara paksa. Karena adanya perintah dari Zhou Tiancheng, ia harus melakukannya, mencoba menghabisi semua yang ada di sana. Api dalam jumlah yang sangat besar meledak di semua tempat. Itu mencoba membakar semua yang ada di sana. Kilatan dingin terlihat di mata Fang Yuan karena ia tahu bahwa Cao Si akan melawan dengan habis-habisan dan mempertaruhkan nyawa melawannya dan kelompoknya yang baru saja tiba. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesukamu. Ucap Fang Yuan dingin. Jiwa Raja Api. Dung! Tepat di atas Fang Yuan, sosok yang terbuat dari api muncul. Ini adalah teknik yang diwariskan turun-temurun di klan Fang. Fang Yuan tidak membuang waktu lagi dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Cao Si. Sosok api tersebut langsung membentuk bola api raksasa dalam waktu kurang dari 1 detik lalu menembakkannya ke arah Cao Si yang terus-menerus mengeluarkan ki dan konsep untuk menenggelamkan kerajaan api ke dalam api pemusnah bersama dengan kelompok Fang Yuan. Saat melihat bola api raksasa datang ke arahnya, Cao Si langsung memadatkan semua api yang tersebar dan menyerang ke arah Fang Yuan. Ledakan api gerhana matahari. Layaknya sebuah gerhana matahari, api raksasa itu pun langsung menyerang ke arah Fang Yuan dan bertemu dengan serangan Fang Yuan. Duar. Kedua bola api raksasa bertemu dan ledakan besar terjadi. Semua bawahan Fang Yuan langsung dihempaskan. Mereka tidak mampu mendekat sama sekali. Kedua bola api raksasa saling mendorong satu sama lain saat Fang Yuan dan Cao Si mengendalikan bola api. Tetapi sangat terlihat bahwa serangan Fang Yuan ditekan. Sial! Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Jika terus seperti ini, Fang Yuan akan kalah. Ucap Fang Liu dengan wajah muram. Ia mencoba mendekat tetapi ia tidak bisa sama sekali karena adanya hembusan ki dan konsep. Bahkan serangannya tidak bisa menembus aura itu. Ini dapat dimaklumi karena ia bisa dikatakan jauh lebih lemah dari Fang Yuan dan Cao Si walaupun tingkat kultivasi mereka sama. Jika Fang Yuan kalah, maka mungkin yang lainnya tidak akan mampu melawan pemimpin organisasi gerhana matahari. Batin Jie Yan. Ia tahu bahwa Cao Si memang sangat kuat, bisa dipastikan bahwa dia juga bisa menang melawan para kultivator tingkat kaisar abadi tahap menengah jika itu pertarungan 1 lawan 1. Mata Jie Yan tampak dingin. La pun langsung mengarahkan kedua telapak tangannya ke depan lalu mengumpulkan ki dan konsep kehancuran dalam jumlah yang sangat besar. Drurt. Getaran kuat terjadi saat bola tidak beraturan seperti gabungan puluhan cincin dengan inti aneh berputar di depan telapak tangan Jie Yan. Dung! Dung!
Bola tersebut membesar beberapa kali dan itu mencapai ukuran diameter 10 meter. Seni kehancuran, bola awal kehancuran. Duar. Jie Yan langsung menembakkan tekniknya ke arah Cao Si. Ia langsung terpental sangat jauh karena daya ledakan itu juga membuat telapak tangannya hampir saja hangus. Teknik Jie Yan langsung menembus pancaran Qi dan konsep dari bentrokan teknik Fang Yuan dan Cao Si. Cao Si yang merasakan itu, langsung melihat ke arah lain. Ia menduga dingin saat melihat serangan yang kini berjarak hampir 20 meter darinya. Namun, ketika Cao Si ingin menggunakan serangan tertentu untuk menepis serangan Jie Yan ke samping, matanya melebar karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Waktu kilat. Zep. Duar. Serangan Jie Yan langsung membentur kepala Cao Si dan serangan itu hampir meledakkan kepalanya karena tidak adanya pertahanan sama sekali. Kesempatan. Fang Yuan berteriak keras dan menggunakan semua Qi dan konsep yang ia miliki. Bush. Serangan Cao Si langsung ditelan oleh serangan Fang Yuan. Cao Si yang awalnya marah, menatap ke arah serangan yang ada di depannya. Matanya melebar karena tahu bahwa ia pasti akan tewas oleh serangan tersebut dan tidak ada kesempatan untuk menghindar ataupun bertahan. Duar. Bersambung. Episode 368. Janin Titan Kuno. Bintang Brahma. Benua Kekacauan. Duar. Cao Si langsung ditelan oleh serangan tersebut. Arreggggh. Teriakan Cao Si terdengar saat dirinya dibawa oleh bola api raksasa. Tubuhnya dibakar dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bom. Ledakan dahsyat dengan munculnya awan jamur api raksasa terlihat di kejauhan, tidak terlalu jauh dari pinggiran kota kerajaan api. Berhasil. Fang Liu bersorak keras ketika melihat hal itu. Semua bawahan Fang Yuan juga bersorak atas keberhasilan Fang Yuan mengalahkan Cao Si. Hufet, hufet, hufet. Fang Yuan terengah-engah saat sosok api di atasnya menghilang perlahan. Untuk Jie Yan yang awalnya terhempas cukup jauh, ia hanya menatap ke arah kedua telapak tangannya dan menghela nafas panjang. Konsep tingkat kedua biasanya lebih sering dikuasai oleh kultivator tingkat kaisar abadi karena tubuh kultivator tingkat raja abadi tidak mampu menanggung kekuatan konsep tingkat kedua. Batin Jie Yan. Ia tahu bahwa ia harus menaikkan level kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga ke level yang lebih tinggi agar dapat menanggung kerusakan yang disebabkan oleh konsep kehancuran tingkat kedua. Tetapi Jie Yan hanya tersenyum kecut karena di lapisan ketiga tingkat bawah kitab seni surgawi tubuh Dewa Naga, untuk menaikkan ke tingkat menengah saja sangat sulit dilakukan. Ia belum menemukan poin terobosan manual tersebut saat ini. Raja. Hidup Raja. Para bawahan Fang Yuan bersorak karena mereka tahu setelah Fang Yuan memenangkan perang, dia akan kembali menjadi seorang raja di kerajaan api. Fang Yuan membuat isyarat agar semuanya diam dan ia langsung berbicara, "Maaf membuat kalian kecewa. Tolong jangan panggil aku raja karena aku tidak lagi memenuhi syarat menjadi raja setelah aku melarikan diri dari perang terakhir kali." Fang Qi yang masih memiliki darah kerajaan di nadinya akan mengambil tahta kali ini. Mendengar itu, semua bawahan Fang Yuan terdiam dan Fang Qi melebarkan matanya. Ia memang bisa dikatakan sebagai sepupu tua Fang Yuan tetapi ia merasa bahwa ia tidak memiliki kekuatan layak untuk mengendalikan kerajaan api. Tapi, Fang Qi ingin menolak tetapi Fang Yuan langsung memotongnya. "Jangan menolak karena ini adalah keputusanku.
Aku akan berkeliling benua kekacauan untuk mengikuti jalan yang diambil mantan raja kerajaan api zaman kuno. Ketika aku menjadi lebih kuat, maka suatu hari nanti aku akan membantu kerajaan api mencapai kekuatan peringkat ketiga dan sangat dekat dengan kekuatan peringkat kedua di bintang Brahma. Ucap Fang Yuan dengan nada mendominasi. Semua bawahan Fang Yuan merasakan tekad Fang Yuan. Mereka tidak memiliki hak menghentikan Fang Yuan dan menghormati keputusan Fang Yuan. Mereka pun memberikan penghormatan kepada Fang Yuan sebagai seorang pejuang. Fluktuasi Ki Raja. Tampaknya dia memang memilikinya walaupun itu belum terbangun karena dia pasti belum menerima rangsangan yang cukup untuk mengaktifkannya. Batin Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya. Lalu Fang Yuan dan yang lainnya menghampiri Jieyan untuk mengucapkan terima kasih karena mereka tahu bahwa tanpa bantuan Jieyan, mereka tidak akan dapat memenangkan perang. Tidak perlu berterima kasih. Sedari awal, mereka juga adalah musuhku. Dan musuh dari musuhku adalah rekan. Tetapi, jangan senang lebih dulu. Apa kalian tidak ingat bahwa pemimpin organisasi Gerhana Matahari menangkap banyak wanita sebelumnya? Cari mereka untuk memastikan tidak ada dari mereka yang lolos karena salah satu dari mereka yang meloloskan diri dapat mengakibatkan bencana. Ujar Jieyan. Fang Yuan dan yang lainnya tersadar seketika karena mereka merasa bahwa mereka terlalu cepat bahagia untuk merayakan kemenangan sebelumnya. Cari mereka semua. Jangan lewatkan satupun kabur. Teriak Fang Yuan. Ia sedikit merasa sakit hati saat ini karena tahu bahwa nasib para wanita itu telah dikunci. Tetapi ia pasti mencoba mencari cara agar mereka semua bisa terlepas dari gen tersebut setelah ditemukan. Semua kultivator yang ada di sana pun langsung memeriksa semua penduduk di kerajaan api. Mereka sudah menghafal seperti apa fluktuasi energi dari seseorang yang ditanam gen tersebut. Yang lainnya juga mencari semua wanita yang ditangkap di istana kerajaan api. Jieyan tentu ikut mencari karena ia tahu bahwa Zhou Tiancheng pasti memiliki cara untuk mengendalikan sisa wanita yang ditanam oleh gennya. Dalam waktu pencarian selama hampir setengah hari, Fang Yuan bersama dengan Jieyan dan yang lainnya pun menemukan di mana lokasi penjara untuk menahan semua wanita yang ditangkap. Lokasinya tidak pernah diharapkan oleh mereka karena itu terletak tepat di bawah kediaman mantan raja kerajaan api sebelumnya. Jumlah mereka sangat banyak. Gumam Jieyan saat menatap penjara raksasa yang menampung ratusan wanita. Semua dari mereka tampak kelelahan, perut mereka membesar karena tampaknya gen yang ditanam memang dibuat agar semua wanita melahirkan titan kuno. Sungguh biadab. Siapa gerangan orang di balik layar yang melakukan ini? Fang Yuan semakin marah. Dan ia juga menatap kejadian yang tidak terduga di dalam penjara tersebut. Terlihat bahwa salah satu wanita berteriak kesakitan lalu sosok berwarna hijau keluar dari dalam perutnya. Cara makhluk hijau itu keluar juga sangat membuat siapapun marah karena itu melubangi perut wanita itu secara langsung. Hancurkan! Gumam Jieyan saat ia melempar konsep kehancuran seukuran biji kacang. Bush! Wanita yang telah tewas itu bersama dengan makhluk hijau pun langsung dimusnahkan. Semua yang ada di sana mengepalkan tangan mereka dan tahu bahwa itu harus dilakukan. Tetapi mereka masih tidak menerima hal itu. Apakah mereka harus membunuh semua wanita tidak bersalah tersebut dengan tangannya? Kecuali para psikopat tidak bermoral, siapapun pasti hampir tidak sanggup melakukannya jika mereka masih memiliki hati nurani.
Jieyan, apakah kau bisa memusnahkan semua yang ada di perut wanita-wanita itu tanpa membunuh mereka? Tanya Fang Yuan dengan mata merah. Tangannya terkepal sangat kuat hingga berdarah. Kematian ayahnya pun sudah mengguncangnya. Tetapi Fang Yuan harus menahan emosinya saat itu karena ia adalah seorang raja. Tetapi kali ini, melihat penduduknya sendiri dibuat seperti itu, ia sangat tidak rela. Bahkan saat semua prajurit kerajaan api dimusnahkan, hatinya seolah-olah berdarah. Tetapi ia harus berdiri dengan teguh di depan musuh tanpa emosi agar tidak membuat kesalahan ketika melawan musuh. Jieyan terdiam beberapa saat lalu mengangguk, "Aku akan mencoba walaupun aku tidak akan menjamin itu berhasil." Tanpa membuang waktu, Jieyan menghampiri satu wanita. Wanita itu menatapnya dengan mata memohon agar dibunuh karena ia merasakan penderitaan saat sesuatu di dalam tubuhnya menggerogoti tubuhnya setiap detiknya. Zhou Tiancheng sialan. Batin Jieyan karena ia tentu marah menatap kondisi wanita itu. Telah menahan emosinya dan membuka mata dewa. Ia memegang perut wanita tersebut lalu menyalurkan ki kehancuran secara perlahan. Arreggggh. Wanita tersebut berteriak keras karena sesuatu di dalam tubuhnya tampak memberontak. Dan Jieyan sebisa mungkin menahan emosinya dan menatap aliran ki dan konsep kehancuran di dalam tubuh wanita itu. Ini memang Titan kuno tingkat rendah. Zhou Tiancheng memang ingin membangkitkan Titan kuno kembali. Tetapi aku tidak akan mengizinkannya di dunia ini. Batin Jieyan. Hancurkan ki dan konsep kehancuran di dalam tubuh wanita. Itu pun langsung meledakkan bayi Titan kuno secara langsung. Berkat mata dewa yang dapat menembus apa saja, Jieyan akhirnya berhasil menemukan cara menghancurkan janin Titan kuno. Bluk. Wanita tersebut terjatuh dengan wajah pucat dan terlihat sangat lemah. Tubuhnya yang kurus terlihat tidak bertenaga lagi tetapi ada senyum puas di wajahnya karena ia terbebas dari siksaan yang ia terima selama ini. Cepat bantu dia. Vitalisnya sangat menurun. Jika dibiarkan, dia akan mati. Teriak Jieyan. Fang Yuan dan yang lainnya yang mulanya bersemangat, langsung bergerak dan memimpin ratusan tim medis untuk menyelamatkan wanita tersebut. Dan semua yang ada di sana tampak bahagia ketika wanita itu memang bisa diselamatkan. Yang artinya, semua wanita yang digunakan sebagai wadah melahirkan Titan kuno dapat diselamatkan. Bersambung. Episode 369. Tujuan, wilayah Sekte Langit. Bintang Tianyu. Alam surga. Zhou Tiancheng yang melihat semua kejadian yang terjadi di Bintang Brahma, memasang wajah sangat gelap. Urat-urat tebal bermunculan di dahinya. Bocah bajingan. Satu demi satu kau menghalangi rencanaku. Teriak Zhou Tiancheng saat ia berdiri di tempat. Ki-nya meledak dahsyat dan hampir seluruh alam surga tampak menjadi gelap. Binatang roh yang ada di dalam sana tampak ketakutan oleh aura itu karena saat ini kekuatan Zhou Tiancheng telah pulih hampir 60% dari puncaknya. Walaupun hanya 60% dari puncak, itu sudah sangat kuat. Selain dari itu, karena dia adalah mantan eksistensi puncak di 33 surga, tentu binatang roh merasakan bahwa Zhou Tiancheng tidak sesederhana kelihatannya. Ketika amarah Zhou Tiancheng telah mereda, ia memenangkan dirinya. Jika aku mengirim benih yang kuat melampaui tingkat Kaisar Abadi, para orang tua itu akan langsung melacaknya memasuki Bintang Brahma, apalagi jika aku pergi secara pribadi.
Dan pengembangan gen melalui kultivator Kaisar Abadi kemungkinan besar akan gagal karena bocah itu pasti menyebarkan tentang hal ini. Batin Zhou Tiancheng sangat marah. Zhou Tiancheng menarik nafasnya dalam-dalam dan kembali duduk bersila. Aku harus memulihkan kekuatanku saat ini. Bintang Brahma harus dilewatkan bersama dengan bintang Yin yang di dalamnya memiliki alam surga seperti bintang Tianyu. Aku harus fokus pada bintang-bintang kecil lainnya di sekitar bintang Tianyu. Batin Zhou Tiancheng. Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini bocah. Suatu hari nanti, cepat atau lambat kau akan menyesal karena telah mencoba mencampuri urusanku. Batin Zhou Tiancheng dan ia menutup kembali matanya dan mulai berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Bintang Brahma, benua kekacauan saat ini Jie Yan telah berhasil membunuh semua janin Titan kuno di dalam tubuh para wanita. Ini yang terakhir. Gumam Jie Yan saat menatap wanita yang tergeletak dengan lemah di permukaan lantai. Jie Yan, terima kasih karena telah membantu kami. Jika kau membutuhkan bantuanku untuk apapun itu, aku akan melakukannya semampuku. Fang Yuan membungkuk ke arah Jie Yan karena ia sudah menganggap Jie Yan sebagai penyelamat kerajaan api. Tidak perlu berterima kasih. Mungkin suatu hari nanti aku akan membutuhkan bantuanmu. Aku akan pergi ke pusat benua kekacauan untuk berlatih. Mungkin aku akan memiliki banyak musuh nantinya dan aku butuh rekan. Ujar Jie Yan tanpa menyembunyikan permintaannya. Mendengar permintaan Jie Yan, Fang Yuan pun menepuk dadanya berjanji, aku Fang Yuan bersumpah ketika waktunya tiba, aku akan datang membantumu. Setelah masalah di kerajaan api selesai, aku juga akan pergi ke pusat benua kekacauan untuk melatih diri. Mendengar itu, Jie Yan tersenyum puas karena ia tahu bahwa Fang Yuan tentu memiliki kualifikasi mencapai level yang sangat tinggi. Dengan mata dewa, ia dapat melihat bahwa Fang Yuan baru berusia 100 tahun lebih sedikit. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Abadi, bisa dipastikan bahwa Fang Yuan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan para murid inti di Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Bahkan Molin yang pernah ditemui oleh Jie Yan sebelumnya telah mencapai usia 150 tahun dan kultivasinya telah melampaui Kaisar Abadi. Bisa dipastikan bahwa dalam waktu kurang dari 50 tahun, Fang Yuan dapat mengejar ketertinggalan. Apakah kalian memiliki alat transportasi udara untuk bepergian seorang diri? Tanya Jie Yan karena jika ia bergerak di darat, sangat lama mencapai pusat benua kekacauan. Ya, kami memilikinya. Tetapi akan lebih baik kau menggunakan binatang roh yang telah dilatih karena itu dapat bergerak dengan kecepatan para kultivator tingkat Raja Abadi Puncak. Untuk alat transportasi udara, itu lebih lambat sedikit. Ujar Fang Yuan. Baik, aku akan merepotkanmu dengan binatang roh itu. Mungkin aku akan pergi dalam 2 hari kemudian. Ucap Jie Yan. Fang Yuan mengangguk kecil dan memerintahkan bawahannya untuk mempersiapkan satu binatang roh tercepat di kerajaan api untuk Jie Yan. Setelah itu, Jie Yan pun beristirahat di kerajaan api selama 2 hari. Ia memeriksa peta dari waktu ke waktu dan juga peta yang ia dapatkan dari Fang Yuan. Di lokasi pinggiran benua kekacauan, terdapat 4 kerajaan yang dinamai sesuai dengan 4 elemen, yaitu api, air, bumi dan udara. Tetapi target Jie Yan bukanlah keempat kerajaan. Selain dari jarak yang cukup jauh,
Sumber daya yang ia dapatkan di sana nantinya akan lama membuatnya meningkatkan kultivasinya. Dan tujuan Jieyan saat ini cukup jauh, dan tempat itu juga masih memiliki jarak cukup jauh dari pusat kekuatan utama di benua kekacauan. Wilayah Sekte Langit, salah satu kekuatan tingkat ketiga di Bintang Brahma. Gumam Jieyan, dan itu merupakan tempat yang cocok untuknya berlatih. Selain dari kekuatan di sekitar Sekte Langit juga sangat kuat, daerah itu berisi sumber daya yang sangat besar karena mampu menumbuhkan beberapa kekuatan tingkat ketiga. Harus diketahui bahwa pemimpin dari kekuatan tingkat ketiga di Bintang Brahma mencapai puncak kultivasi satu tingkat di atas Kaisar Abadi. Bahkan untuk Fang Yuan dikatakan sangat lemah sebagai raja karena untuk kerajaan air, bumi dan udara, raja mereka telah mencapai tingkat kultivasi Kaisar Abadi tahap akhir paling tidak. Ketika mencapai kultivasi tingkat Kaisar Abadi puncak atau lebih, itu pasti waktunya untuk pergi ke pusat kekuatan tertinggi di benua kekacauan. Gumam Jieyan saat menyimpan semua peta yang ia miliki. Setelah itu, Jieyan pun mulai bermeditasi dan menunggu waktu untuk pergi ke tujuannya selanjutnya. Di suatu tempat tidak jauh dari Sekte Langit, tepatnya di salah satu kota besar yang terletak di puncak bukit, suasana kota terlihat sangat damai. Namun, tidak jauh dari kota itu, perang terus-menerus pecah. Ini adalah alasan kenapa benua itu disebut sebagai benua kekacauan karena perang terjadi di banyak tempat. Kecuali untuk kekuatan tingkat tinggi, wilayah lainnya tampak seperti tempat tanpa hukum. Semuanya hanya ditentukan oleh kekuatan. Dan kota tersebut merupakan salah satu kota yang dikuasai oleh organisasi tertentu. Mereka juga memasuki kategori kekuatan tingkat ketiga meskipun mereka jauh lebih lemah daripada Sekte Langit. Di salah satu bangunan yang tidak terlalu tinggi di kota itu, terlihat seorang pria yang menatap ke arah kejauhan dengan mata tajam. Kekuatanku telah mencapai tingkat Raja Abadi tahap akhir beberapa hari yang lalu. Sepertinya aku harus pergi ke Sekte Langit untuk menyelamatkannya. Aku harus mengendalikan organisasi ini semampuku agar mereka menyerang Sekte Langit. Jika aku terlambat beberapa tahun, mungkin gadis Huan Kai itu akan berada dalam masalah. Ucap sosok pria yang tampak muda walaupun usianya mungkin sudah sangat tua. Gemercik petir merah perlahan muncul di tubuh pria tersebut dan petir itu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu adalah Ki Raja dan pria itu mampu mengendalikan Ki Raja dengan sangat mudah. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan terkejut karena itu adalah metode warisan tertinggi, yaitu metode belitan Ki Raja. Dan pria muda tersebut tidak lain adalah kenalan Jieyan, atau lebih mudah menyebutnya sebagai guru Jieyan karena dialah yang mengajarkan belitan Ki Raja kepada Jieyan. Pria itu tentu tidak lain adalah Xiao Chen, mantan patriark generasi kedua klan kuno Xiao. Bersambung. Episode 370. Pegunungan Para Raja. Bintang Brahma. Benua Kekacauan. Xiao Chen sedari awal memang terlempar ke benua kekacauan di Bintang Brahma. Itu adalah masa-masa yang paling sulit baginya karena kekuatannya saat tiba sangat lemah. Dan beberapa tahun Xiao Chen berada di satu tempat untuk meningkatkan kekuatannya, ia bertemu dengan kenalan lainnya, yaitu Huan Kai yang memiliki nasib yang sama dengannya. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke wilayah Sekte Langit karena kekuatan keduanya telah mencapai tingkat Raja Abadi tahap awal. Tetapi, apa yang menunggu keduanya adalah musibah. Dan putra Master Sekte Langit tertarik dengan Huan Kai,
Tidak tahu apakah dia berniat untuk menjadikannya istri atau dia tertarik dengan kemampuan Huan Kai yang dapat membuat pasukan bayangan. Xiao Chen hampir terbunuh waktu itu ketika ia disergap bersama dengan Huan Kai. Keduanya tentu tidak akan berdaya karena dikelilingi oleh puluhan kultivator tingkat kaisar abadi. Dan pada akhirnya, Huan Kai membuat dirinya sebagai umpan karena ia tahu bahwa dirinya lah yang diincar sehingga memberikan kesempatan bagi Xiao Chen yang terluka parah untuk melarikan diri. Sekte Langit, rasa malu ini tidak akan pernah dilupakan olehku Xiao Chen. Suatu hari nanti kalian akan binasa di tanganku. Ucap Xiao Chen saat ki raja luar biasa semakin liar berhamburan dari tubuhnya. Dan Xiao Chen sebagai pemilik garis darah unik, telah menggunakan sepenuhnya kekuatannya agar kultivasinya cepat meningkat. Jika tidak menggunakan kemampuan uniknya, ia mungkin masih berada di tingkat Raja Abadi tahap menengah saat ini. Namun, jika orang lain melihat seperti apa cara Xiao Chen meningkatkan kekuatannya, dia akan dianggap sebagai kultivator sesat. Sementara itu, Jie Yan saat ini berada di gerbang kerajaan api karena hendak berangkat ke wilayah Sekte Langit. Jika Jie Yan tahu bahwa Huan Kai dan Xiao Chen berada di bintang Brahma, ia tentu pasti akan senang. Baiklah, aku akan pergi jika begitu. Ucap Jie Yan saat melompat ke atas binatang roh yang tampak seperti seekor kuda tetapi memiliki sayap. Kuda itu adalah bintang roh tingkat 5 abadi, setara dengan kultivator tingkat Raja Abadi yang cukup kuat. Baiklah, aku akan secepatnya pergi ke pusat benua kekacauan setelah menyelesaikan urusan di sini. Ucap Fang Yuan saat ia mengirim Jie Yan pergi secara pribadi. Ya, aku akan menunggumu. Jika begitu, aku akan pergi. Ucap Jie Yan saat memukul perut kuda itu lalu kuda itu pun langsung terbang ke arah udara tetapi tidak bisa terlalu tinggi. Fang Yuan hanya menatap kepergian Jie Yan untuk beberapa saat lalu ia kembali ke istana untuk menyelesaikan semua urusan sebelum ia pergi dari kerajaan api. Jie Yan yang saat ini menunggangi kuda yang dapat terbang itu pun cukup terkejut karena kecepatannya mencapai level yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri saat menggunakan ki untuk terbang. Dengan binatang roh ini, aku akan tiba dalam waktu paling lama sebulan. Batin Jie Yan. Ia pun menaikkan sudut bibirnya karena tentu ia ingin melihat semua yang ada di benua kekacauan. Darahnya sedikit mendidih oleh petualangan yang sudah berada tepat di depan matanya. Tidak sampai sebulan kemudian setelah berhenti beberapa kali di tengah perjalanan, Jie Yan pun akhirnya melihat pusat kekuatan di daerah tersebut. Dari tempat yang cukup jauh, Jie Yan dapat melihat pegunungan tiada akhir, terlihat puluhan gunung berjejer dan ada ratusan bukit. Dan semua kota-kota yang ada di sana didirikan tepat di atas gunung ataupun di atas bukit. Akhirnya tiba. Gumam Jie Yan saat mengendalikan bintang roh ke arah kota pertama yang tidak berada di atas gunung ataupun bukit. Tempat tersebut disebut sebagai pegunungan para raja karena dahulu tempat itu ditempati oleh istana kerajaan. Dahulu, terdapat puluhan kerajaan di sana, walaupun wilayah mereka sempit, kemakmuran mereka terjamin karena sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, seiring berjalannya waktu, kedatangan banyak kekuatan lainnya membuat banyak kerajaan jatuh. Dan salah satu kekuatan tersebut adalah Sekte Langit dan merupakan kekuatan tingkat 3 terkuat di pegunungan para raja. Jie Yan pun mengendalikan bintang roh yang ia tunggangi dan mendarat tepat di dekat kota yang terlihat sangat ramai. Setelah itu,
Jie Yan perlahan berjalan sambil menarik binatang roh yang ia tunggangi. Banyak kultivator tingkat Raja Abadi dan bahkan ada beberapa kultivator tingkat Kaisar Abadi. Batin Jie Yan saat melacak semua aura yang ada di kota secara samar. Dengan kemampuan spiritualnya, mungkin mereka semua tidak akan dapat melacak bahwa dirinya memeriksa semua kultivator yang ada di sana. Banyak pasang mata yang menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan penasaran karena apa yang ditunggangi Jie Yan biasanya digunakan oleh para anggota keluarga kerajaan tidak peduli di mana itu. Tidak ada pungutan biaya apapun memasuki kota itu. Dan Jie Yan langsung mencari tempat untuk menetap sementara. Lalu tatapan Jie Yan tertuju pada sebuah bar yang cukup besar. Sangat banyak kultivator kuat berada di dalam sana. Tanpa bertanya pun, mungkin tempat itu adalah tempat beredarnya informasi. Setelah menaruh binatang roh tepat di samping bar tersebut yang disediakan untuk para binatang roh tunggangan, Jie Yan masuk ke dalam bar. Ketika Jie Yan masuk, semua yang ada di dalam sana berhenti dan menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan penasaran. Oh, tampaknya ada bocah tampan lainnya yang datang ke kota ini. Tampaknya dia berasal dari keluarga bangsawan. Salah satu dari kultivator yang ada di dalam sana meminum anggur miliknya setelah mengatakan hal itu. Jie Yan tidak memperdulikan kultivator yang berbicara tersebut lalu datang ke tempat pemilik bar. Mata Dewa Jie Yan langsung aktif seketika dan ia sedikit terkejut bahwa pemilik bar tersebut ada kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Semula ia tidak dapat melacaknya karena mungkin pemilik bar tersebut memiliki metode kuat untuk menyembunyikan kekuatannya. Namun, di depan mata dewa, selagi kultivasi seseorang tidak terlalu jauh dari Jie Yan, ia dapat melacaknya menggunakan mata dewa. Bos, anggur terbaik yang kau miliki dan informasi penting yang terjadi baru-baru ini. Ucap Jie Yan saat ia duduk di sebuah kursi lalu mengeluarkan sejumlah batu roh kelas atas. Pemilik bar yang sedang membersihkan gelas, langsung berbalik dan mengambil botol anggur dan memberikannya kepada Jie Yan serta sebuah gelas. Jie Yan langsung membuka botol itu dan meminumnya perlahan sambil mendengarkan pemilik bar berbicara. Dalam 2 tahun ini, ada beberapa kejadian penting yang terjadi dan itu menyangkut Sekte Langit. Putra Master Sekte Langit tampaknya menemukan pasangan yang cocok untuknya. Dikatakan bahwa wanita itu adalah pemilik kekuatan yang sangat unik yang dapat membangkitkan bayangan dari mayat hidup. Ucap pemilik bar dengan nada acuh tak acuh. Dan itu merupakan peristiwa paling besar karena semua kekuatan mencoba untuk bergerak karena wanita itu menjadi ancaman terbesar bagi mereka semua. Jie Yan yang sedang meminum anggur yang sangat kuat itu pun terhenti dan langsung meletakkan botol anggur. Kemampuan bayangan? Tanya Jie Yan dengan nada acuh tak acuh walaupun jantungnya sedikit berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ya, bahkan ini membuat para iblis bergerak. Dikatakan bahwa sudah banyak iblis dengan kekuatan tingkat Kaisar Abadi yang menyusup ke semua tempat. Tampaknya mereka sangat mementingkan wanita itu. Ujar pemilik bar. Mendengar itu, Jie Yan langsung membenarkan spekulasinya bahwa itu mungkin adalah Huan Kai karena ia pernah mendengar bahwa para iblis sangat membenci kekuatannya. Menjadi seorang istri. Kapan tepatnya pernikahan itu dilakukan? Tanya Jie Yan dengan nada acuh tak acuh seperti biasa tetapi dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa mungkin kakaknya itu dipaksa. Tentu ia akan merasa sangat marah. Belum ditentukan.
Sudah hampir setahun wanita itu tiba di Sekte Langit, namun belum ada berita apa-apa. Dan satu informasi lainnya yang mungkin terkait, Sekte Langit mengerahkan banyak kekuatan untuk mencari seseorang yang berkaitan dengan wanita itu, tidak tahu apa tujuannya yang sebenarnya. Ujar pemilik bar. Seseorang yang terkait. Siapa itu? Batin Jieyan. Tetapi satu hal yang ia tahu dengan pasti bahwa itu mungkin seseorang yang berasal dari bintang Sein, sama seperti dirinya. Bersambung. Episode berikutnya. Dengan judul Bukit Tengkorak.